Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi hari ini aku bakal bikin podcast nih sama dua temen aku, yaitu Salsabila Firdausauna. Ya, Udah cuma itu doang kayak nggak halo apa kayak. tadi kan dipersembahin, ini nggak dipersembahin Oh lagi. ya ada. Dan Delvan Rofik. Halo guys, welcome back. Jadi aku kasih nih kesempatan buat kalian perkenalin diri kalian. Mana tahu mungkin teman-teman ada yang kepo sama kalian atau nanti stalk jadi teman juga. Terus stalking dong. Tunggu dulu, aku belum perkenalkan diri aku. Nama aku Aurelia Ratu Aneta. Umur aku 16. Ya. Dan aku dari SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Batoh. Dadah. Ada batohnya dong. Iya. Giliran kalian ulang. Halo semuanya. Halo. Nama aku Delvan Rofik. Aku dari SMA Negeri 10 Batoh, Fajar Harapan. Iya, sama Banda aja. Aceh. Banda Aceh. Umur Mas, umur. Oh, umurnya Mikir ya umurnya ya? 61. Enggak Aduh. dong, dibalik. 16. 16. Kalau Sauna gimana Sauna? Oke, nama aku Salsabila Firdausauna. Umur aku 16 tahun, yeay. Bentar lagi Sweet 17. Iya dong, kita seumuran ya. Kita semua 16 tahun. Aku sekolah di SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Banda Aceh. Jadi nih, aku sama teman-teman aku bakal ngebahas tentang sekolah. Ini kalau aku boleh tanya-tanya nih, aku mau tahu dong pendapat kalian. Kenapa kalian tuh lebih milih sekolah boarding? For your information, kalau misalnya sekolah kita bertiga nih sekolah boarding. Aku mau tahu pendapat kalian berdua. Kenapa kalian lebih milih sekolah yang berbasis boarding, bukan yang reguler? Padahal kan kalau reguler bisa malamnya bisa nongki-nongki sama teman-teman, bisa keluar lah, bisa have fun. Kenapa lebih milih boarding? Apalagi kan orang tahu boarding itu pasti kayak pelajarannya berat, aturannya banyak, terus kita harus ya terpaut dengan peraturan lah. Terikat. Ya, terikat gitu. Jadi kalau aku pribadi sih kenapa lebih pilih sekolah berasrama. Jadi kalau misalnya di sekolah berasrama itu kita tuh bisa lebih teratur. Iya. Dengan kehidupan kita di sana. Kita bisa lebih sendiri untuk kehidupan lebih ke depannya. Jadi kayak sebenarnya ada positif dengan negatifnya sendiri dari sekolah boarding ini sendiri sih. Ya positifnya itu seperti yang aku bilang tadi, kayak kita bisa lebih mandiri secara kan kayak sekolah kita juga sih, sekolah kita Lebih teratur. Lebih teratur dengan peraturan yang sangat ketat itu sendiri kan bisa buat kita lebih disiplin. Iya sih, iya benar. Apalagi kalau misalnya kita masuk tuh emang karena kemauan sendiri ya, bukan dari kemauan orang lain gitu. Tanpa paksaan. Iya. Kalau Una gimana nih, Nah? Kalau aku sendiri ya kurang lebih sama lah kayak alasan Delvan, ya mau lebih mandiri. Dan aku juga kan bukan aslinya kota Banda Aceh. Aku ngerantau, asik. Anak keluar. Jauh banget ya. Apa sih? Udah bosan dari TK di kota ini. Jadi mau ngerantau aja. Iya, ngerantau. Tapi versi yang have fun di luarnya ini juga ya, belajar menuntut ilmu. Iya. Wah, semoga pahala deh. Amin. Nah, bagi anak-anak asrama kan kalau misalnya pulang ke rumah itu kan seperti surga dunia gitu kan. Gimana nih yang kalian rasakan selama karantina? Tugasnya lumayan banyak. Materi yang harus dipelajarin tanpa diajarin juga banyak. Sangat banyak. Kita kan sekarang udah ini nih, sekolah online. Nah, berarti kan banyak nih tugas-tugas yang dikasih itu emang melalui online. Menurut kalian gimana sih sama sistem pembelajaran online yang sekarang? Sebenarnya kan itu nggak begitu efektif ya untuk anak zaman now kayak kita sekarang. Yang kalau misalnya dikasih tugas tuh pasti nanyanya, bagi jawaban dong. Pasti kan kita tuh nggak ada
ya nggak semuanya sih yang nggak ada usaha. Cuman kan rata-rata pasti kayak mending nyalin aja lah daripada mikir-mikir lama gitu kan. Apalagi ada batas untuk ngumpulnya. Efektif nggak sih menurut kalian, gimana sih? Aku mau dengar. Ya kurang efektif sih sejujurnya buat para siswa kan, apalagi kata isu-isunya ditiadakan ujian semester. Ya mungkin di mata para guru, para pengajar, siswa tuh udah paham sama materinya. Ya tapi kalau siswanya sendiri nyontek jawaban ya mana paham, apalagi kalau nggak ada ujian semester. Terus semester depan pas naik kelas gimana? Ya pas masuk blank semua. Terus kalau misalnya UN, oke lah kita bilang kalau misalnya ujian akhir nih nggak ada. Tapi gimana kalau UN yang dijadikan pemerintah tuh sebagai pengukur kemampuan siswa di Indonesia. Sementara angkatan 2020 ini siswa-siswinya tidak dihapuskan UN ya. Berarti mereka nggak melaksanakan UN sebagaimana harusnya dilakukan. Menurut aku sendiri sih gini, sebenarnya dengan diisukannya UN ditiadakan tuh sih sebenarnya udah nggak terlalu terkejut ya dengan siswa-siswi yang ada di Indonesia nih. Kan sebenarnya semenjak naiknya Menteri Pendidikan sekarang kan sudah ada tuh isu yang beredar tentang UN sudah ditiadakan, ingin ditiadakan, digantikan penilaian diri dan ujian kompetensi. UN sebenarnya memang ditiadakan, tapi sepertinya bukan pada tahun ini. Bukan pada tahun ini sih sebenarnya. Namun karena ada pandemi COVID-19 nih, jadi dibuatnya pada tahun ini. Sistem Menteri Pendidikan ini sendiri kan pasti masih ada dong dengan yang ujian kompetensi yang harus ada ini. Pasti ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Iya benar sih. Gitu sih. Berarti ada kayak walaupun bukan UN tapi ada alat yang lain untuk walaupun bukan ya sejenis UN lah ya, tapi ada alat ukur gitu ya. Iya. Kalau tahun ini kan uji kompetisi kan juga nggak mungkin dilakukan karena nggak boleh berkumpul ramai-ramai. Ya kan terpaksa nilai angkatan 2020 nih untuk mengukur mereka lulus atau enggak itu kan berdasarkan nilai ujian semester lalu. Jadi ya ujian semester itu pun kan dilakukan secara pribadi dan mungkin jujur. Jadi ya bisa aja sih kalau diukur kelulusan mereka dari ujian semester. Iya sih. Cuman kasihan nggak sih kalian kayak pernah dengar kayak angkatan 2020 lulus jalur virus corona. Jadi kayak diremehkan gitu sih. Kasihan. Padahal mereka tuh dengan ditiadakan UN bukan berarti mereka tuh juga nggak pantas untuk lulus kayak yang sebelum-sebelumnya ya kan. Karena sekarang di Indonesia dibikin kayak UN tuh sebagai alat ukur siswa. Sementara ya nggak semuanya mampu dalam bidang tersebut. Gak terasa guys, kita sudah ada di penghujung waktu. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan? Pesan-pesan terakhir. Dari aku ya, kalau pesan dari aku, kita semua harus tetap semangat belajar. Walaupun lagi ada pandemi COVID-19 ini, walaupun kita online school, tapi kita tetap harus semangat menggapai impian kita. Amin. Dan jangan lupa stay at home. Iya. Stay safe. Semoga hal baik turut menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.